Orang-orang Indonesia dia melihat Malaysia ini sesuatu yang sebenarnya salah. Contohnya seperti mereka ada menganggap bahawa orang-orang Malaysia ini adalah orang-orang Melayu dan orang-orang etnis Cina dan India itu adalah pendatang. Ramai orang Indonesia yang bilang Malaysia ini merdeka secara giveaway. Assalamualaikum, Elsa di sini. Hai guys, hai semua, halo tetangga, gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, semoga bahagia selalu, dan semoga hari teman-teman semua selalu good day. Selamat datang di channel YouTube Elsa Widianti Putri. Guys, video kali ini diperuntukkan bagi orang-orang yang memiliki pemikiran yang luas banget, melihat dari berbagai macam perspektif, bukan hanya dari satu perspektif tapi juga dari sisi kanan kiri itu dilihat semuanya. Aku berharap video kali ini bisa membuka pemikiran orang-orang di luar sana sih, yang masih menganggap negara Malaysia adalah musuh, yang masih menganggap Malaysia itu adalah suatu lawan. Judulnya adalah 5 salah paham orang Indonesia terhadap Malaysia. Sekali lagi disclaimer bagi teman-teman yang tidak suka pemikiran yang terbuka, bagi yang tidak suka Malaysia, skip aja karena konten ini bukan diperuntukkan untuk kamu. Ini adalah konten yang diperuntukkan untuk orang-orang yang memiliki pemikiran yang terbuka dan pemikiran yang luas banget. Tapi sebelum dimulai video reactionnya, seperti biasa aku mau ngajakin teman-teman semua dulu untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan updatean terbaru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang mau request bisa banget DM di Instagram aku di @elsawidiantiputri. Yaudah, tanpa berlama-lama, tanpa membuang masa, jomlah kita mulai video reactionnya. Are you ready? Let's go. Sebenarnya saya pernah bersekolah di Indonesia selama 10 tahun dari sekolah dasar SD. Kemudian saya sampai ke SMP, baru saya pindah ke Malaysia. Jadi di sini saya melihat ada, bukan semua saya bilang, orang-orang Indonesia dia melihat Malaysia ini sesuatu yang sebenarnya salah. Contohnya seperti mereka ada menganggap bahawa orang-orang Malaysia ini adalah orang-orang Melayu dan orang-orang etnis Cina dan India itu adalah pendatang. Kan waktu itu kita pernah waktu juara Piala AFF 2010, kita punya coach adalah K. Rajagopal. Jadi mereka menganggap K. Rajagopal itu adalah import dari India. Sebenarnya bukan. K. Rajagopal sendiri pun lahir di Malaysia. Orang-orang yang berketurunan Cina dan India itu telah datang ke Malaysia jauh pada abad ke-18 atau abad ke-17 lagi. Bahkan sebelum penjajah Inggris datang ke Malaysia, orang-orang Cina ni datang melalui perdagangan seperti dengan Kesultanan Melaka atau orang-orang India sewaktu penyebaran ajaran agama Islam, dan kemudian mereka berasimilasi dengan kultur orang-orang Melayu yang ada di semenanjung ini. Dan kemudiannya ramai juga yang menganggap Malaysia adalah di semenanjung tanah Melayu, dan yang di Sabah Sarawak di utara Kalimantan itu adalah kawasan bukan Malaysia punya. Ada yang seperti kaget kalau saya bilang saya pergi ke Sarawak dan mereka tanya, Sarawak di mana? Saya bilang di utara Kalimantan. Toh, sejak kapan Malaysia ada di Kalimantan? Sebenarnya di Pulau Kalimantan itu ada Malaysia, iaitu negara bahagian Sabah Sarawak, dan juga negara Brunei. Dan lagi satu, ada juga yang bilang orang-orang Malaysia ini dia suka memplagiat adat istiadat atau makanan atau budaya orang-orang dari Indonesia. Seperti yang tadi saya sudah ceritakan, ramai orang keturunan dari Cina, India datang jauh sebelum Malaysia merdeka. Begitu juga dengan orang-orang di kepulauan yang sekarang ini menjadi negara Indonesia, iaitu di Kepulauan Nusantara ini. Mereka saling bermigrasi, berpindah ke sana ke sini, seperti orang-orang dari Bugis, orang-orang dari Jawa, dari Banjar, dari Minang ke semenanjung tanah Melayu. Dan di sanalah kultur asimilasi ini terjadi. Mereka mengembangkan apa yang mereka ada di jiwa mereka itu di tanah Melayu ini, sehinggalah Malaysia merdeka dan kemudian menjadi salah satu budaya dan adat istiadat di Malaysia juga. Orang-orang Indonesia ramai juga yang menganggap kalau orang Malaysia dia ngomongnya kenapa, mengapa, macam mana. Bukan. Itu dah kayak kartun Upin Ipin atau Bobo Boy. Bukan. Itu adalah bahasa Melayu di semenanjung, terutamanya di bahagian Johor atau Selangor. Jadi kalau contoh pergi ke utara di Penang atau pergi ke Kelantan, cara bicara mereka itu tak sama. Belum lagi kalau pergi ke Sabah Sarawak. Sabah Sarawak itu pun cara bicaranya hampir ada logat yang sama dengan Indonesia, tapi ada bedanya sedikit. Dan yang paling salah
pengertian itu adalah ramai orang Indonesia yang bilang Malaysia ini merdeka secara giveaway. Sebenarnya kalau dilihat daripada sejarah Malaysia, jauh sebelum merdeka 1957, banyak peperangan yang berlaku di antara penduduk pribumi penduduk tempatan dengan Inggris, seperti Antanum di Sabah, Rentap di Sarawak, Datuk Bahaman di Pahang. Itu semua adalah peperangan yang menumpahkan darah penduduk tempatan demi kemerdekaan tanah Melayu, Sabah, Sarawak waktu itu. Dan apabila merdeka, kemudian mereka bergabung dengan Sabah Sarawak yang sama-sama merdeka daripada Inggris sehingga membentuk Malaysia tahun 1963. Jadi sebenarnya sejarah ini luas untuk dipelajari. Kita coba bertanya kepada orang yang arif supaya kita tak salah kaprah terhadap apa yang kita faham sebelum ini. Bangkit bila ditolak jatuh bagilah semula. Bangkit bila Oke, udah selesai. Wah, ini sebentar banget. Jadi menurut teman-teman, apakah ada lagi nih tentang kesalahpahaman orang Indonesia terhadap Malaysia? Boleh komen aja di bawah. Oke, ini coba kita baca komen-komen. Ini dari Diva 1955, buatlah video sebanyak manapun, diorang memang susah nak paham. Tidak semua orang itu susah nak paham, itu tergantung dari pribadi atau dari mindset orang itu sendiri. Tapi bagi orang yang bisa memiliki pemikiran terbuka, akan oke aja dengan video-video seperti ini gitu guys. Oke, ini dari Hairul Mados 5285. Sebenarnya masalah yang berlaku hanya di media sosial. Betul banget. Ketika kita datang ke Indonesia, masyarakat di sana menyambut dengan ramah, sopan dan layanan yang baik. Begitu juga orang Indonesia yang datang berkunjung ke Malaysia. Mereka yang salah paham itu hanya sekumpulan orang. Bang Hairul, aku setuju banget sama komen Bang Hairul yang tak pernah tahu keadaan yang sebenarnya. Kita negara serumpun, marilah sama-sama kita jaga kerukunan dan keharmonisan demi kehidupan yang aman dan damai. Betul sekali, setuju. Kemudian dari Aiman, tak ada masalah pun kita berkongsi budaya yang sama-sama seperti sunnah Nabi. Kita berkongsi cara hidup dan sunnah baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sama-sama muslim, sama-sama umat baginda. Nah, ini adalah salah satu komen dari warga Indonesia, Muhammad Ridho. Saya warga negara Indonesia mengakui bahwa rakyat kami banyak yang ultranasionalis dan gak mau paham sejarah. Jadinya pandangan merendah dan troll internet ke Malaysia dengan penduduknya yang ratusan juta cenderung tumbuh subur. Tapi sebenarnya di Malaysia pun sama, tapi lebih sedikit karena memang rakyatnya jauh lebih sedikit. Ya, memang sulit sih untuk mendamaikan dua rumpun Austronesia ini yang sudah dipecah belah penjajah ratusan tahun dan kita tidak benar-benar saling benci. Betul, tidak ada orang yang benar-benar benci, itu nggak ada guys. Apalagi menuju perang, toh PM Anwar dan Presiden Jokowi juga saat ini bersahabat. Betul, saya yakin saling ejek di Indonesia dan Malaysia nggak akan pernah hilang sampai kapanpun. Tapi saya yakin masa depan kedua negara ini akan lebih damai juga. Amin. Aku like banget sama komenan Bang Muhammad Ridho. Terima kasih Bang udah mewakili aku juga sebagai rakyat Indonesia. Ini dari AZJ. Aku mendoakan agar saudara kita di sebelah sana dapat membuka hati dan pemikiran mereka untuk memahami tentang negara kita agar mereka dapat menghormati dan mengeratkan hubungan silaturahim. Amin ya robbal alamin. Nah, ini dari Uno Numeros 2783. Sebab tuh pentingnya pelajaran ilmu dan sejarah bagi berbagai kaum dan negara. Jangan hanya pikir nak menduniakan nama negara saja sampai tidak tahu tentang negara lain. FMYY3ZF, orang Indonesia yang gak pernah datang ke Malaysia atau gak pernah berinteraksi langsung dengan orang Malaysia, tentu dia hanya tahu tentang Malaysia yang stereotip, entah itu secara positif atau negatif. Begitu juga orang Malaysia yang gak pernah datang ke Indonesia, banyak juga yang hanya tahu secara stereotip. Itulah kenapa sesekali kalau ada rezeki pergilah jalan-jalan keluar rumah. Wah, ini komennya menyindir saya gitu. Berkenalan dengan banyak orang, belajar hal-hal baru supaya lebih tahu kalau dunia ini luas dan beragam. Terima kasih Bang FM telah menyadarkan saya. Oke, setelah ini saya akan keluar rumah, pergi ke warung beli kopi. Tapi alhamdulillah di sini komennya positif. Semoga di video reaction kali ini juga komennya positif. Mari sama-sama saling mendukung, saling menyayangi, saling menghormati, saling merangkul. Karena sejatinya itu kita tidak bisa hidup sendiri. Kita memerlukan bantuan orang lain, kita memerlukan negara orang lain untuk membuat negara kita itu semakin berkembang, semakin maju gitu. Betul betul.
betul. Oke, terima kasih sekali lagi untuk ML Studios atas video kali ini. Ini bermanfaat banget sih. Yaudah guys, kayak cukup sekian video reaction kali ini. Bagi teman-teman yang suka sama video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan kita ketemu di next video. Bye bye. Assalamualaikum.